Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2856-2860. Nona Gu salah paham. Saya baru saja kembali dan pergi jalan-jalan beberapa waktu lalu. Penguasa Beiqing tentu saja tidak berani mengakuinya, jadi dia mengarang kebohongan. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan, maka sekte Beiqing Daomu tidak perlu terus ada. Gu Yue berkata tanpa ampun. Hal ini membuat penguasa Beiqing merasa semakin getir dan tak berdaya. Faktanya, dia telah mengamati kultivasi Gu Yue secara diam-diam sebelumnya. Tetapi menemukan bahwa bahkan dengan levelnya, dia tidak dapat mengetahui kultivasi macam apa yang dimiliki gadis bernama Gu Yue ini. Dia adalah penguasa Beiqing, penguasa Yunmeng, dan penguasa setan darah, dan mereka semua adalah leluhur dari 5 kesengsaraan. Alam pencerahan terbagi menjadi 12 tingkat secara total, yang terbagi lagi menjadi 4 tingkat, Jiaozun, Raja Leluhur Agung, dan Raja Leluhur. Akan tetapi, bahkan pendeta di alam yang sama pun terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Misalnya, kekuatan Leluhur Tianyi, yang juga berada di puncak pencerahan tingkat ke-12, tidak sekuat Tianzun yang baru saja menerobos. Perbedaan kekuatannya terletak pada pemahaman jalan agung dan pemahaman jalan ilahi. Ada orang yang hanya berlatih dengan cara tertentu dan berlatih hingga mencapai kesempurnaan. Namun jika seorang pendeta lain di alam yang sama telah mempraktikkan 2 atau lebih jalan, maka hasilnya akan berbeda. Ia berada di atas 12 tingkat pencerahan dan sebelum mencapai keadaan pencerahan. Dialah leluhur yang mampu bertahan menghadapi malapetaka zaman ini. Di setiap era kekacauan, akan datang malapetaka, dan kekuatannya akan semakin kuat. Konon, malapetaka zaman ke-6 dapat disamakan dengan malapetaka pencerahan. Oleh karena itu, leluhur 6 kesengsaraan sebanding dengan orang yang tercerahkan dan bukan legenda atau mitos. Penguasa Beiqing saat ini adalah leluhur 5 kesengsaraan. Secara teoritis, di alam pencerahan, akan sulit baginya untuk bertemu lawan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setelah bertahan hidup dalam waktu yang lama, penguasa Beiqing telah hampir setengah kaki berada di alam pencerahan. Apa yang selalu membatasinya adalah pemahamannya tentang alam jalan besar. Sebab jika Anda ingin melangkah ke alam pencerahan, Anda harus memadatkan seluruh dunia Dzogchen ke dalam benih pencerahan. Namun prasyarat untuk memadatkan benih Tao adalah kedua jalan Tao tersebut harus dikultivasikan hingga mencapai kesempurnaan agung, dipadatkan menjadi satu dunia utuh di lautan kesadaran. Pemahaman mendalam terhadap semacam aturan Tao akan membuat orang sulit mencapainya bahkan setelah menghabiskan seumur hidup bekerja keras dan bertahun-tahun. 2 jenis, terlalu sulit. Selama bertahun-tahun, penguasa Beiqing telah memahami jalan besar lainnya, tetapi sekarang dia hanya mencapai kondisi menjadi dunia dan kesuksesan kecil, dan berhenti di masa lalu, dengan kesulitan dalam membuat terobosan. Tapi meski begitu, hal itu bukanlah sesuatu yang tak terelakkan. Misalnya, ada banyak leluhur tingkat ke-12 yang telah menguasai 2 jenis aturan Dao untuk kesempurnaan agung, tetapi masih tidak dapat memadatkan benih Dao. Bahkan ada sebagian orang yang telah memahami 3 aturan kesempurnaan agung. Tetapi mereka terhenti pada langkah ini dan tidak dapat mengatasinya. Dalam jangka panjang, kita hanya bisa menghadapi malapetaka zaman ini berulang-ulang. Begitu kita tidak sanggup menanggungnya, kita akan musnah dan tidak ada lagi. Hanya dengan mencapai pencerahan, kita tidak akan terganggu oleh malapetaka zaman, melompat keluar dari dunia yang tak berujung, dan berada di luar aturan. Karena itu, penguasa Beiqing mengetahui betapa kuatnya keberadaan alam pencerahan. Oleh karena itu, dia tidak berani memperlihatkan sikap meremehkan terhadap Gu Yue. Nona Gu, karena aku sudah kembali, kau boleh memberiku instruksi apapun yang kau punya. Tolong biarkan kelima tetua ini pergi, kata penguasa Beiqing sambil menangkupkan tangan dan mengepalkan tinjunya. Postur tubuhnya sangat rendah, mendengus. Gu Yue mendengus dingin dan menyingkirkan pedang di tangannya. Qin Fei Chen, yang sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, menghela napas lega. Pada saat yang sama, ketiga bulan kuno menghilang. Pengekangan pada kelima tetua juga hilang dan kebebasan mereka dipulihkan. Tetapi pada saat ini, tatapan mata kelima tetua yang menatap Gu Yue dipenuhi dengan teror yang mendalam. Karena gadis yang tampak muda ini memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Kekuatan Nona Gu sungguh menakjubkan. Kalau tidak salah, Nona Gu telah mengolah jalan ruang dan waktu ke alam kesempurnaan. 2 jalan ruang dan waktu adalah yang paling cocok. Selama Anda mengumpulkan cukup banyak, Anda dapat memadatkan benih Tao. Melangkahlah ke alam pencerahan yang legendaris. Penguasa Beiqing mengatakan sesuatu seperti ini. Penglihatanmu bagus,
tapi itu hanya alam pencerahan. Tidak layak disebut. Dari mana legenda itu berasal? Gu Yue berkata dengan tidak setuju. Saat pertama kali saya bertemu Luo Xiu, itu ratusan tahun yang lalu. Kultivasi Gu Yue berada pada tingkat pencerahan ke-10, mendekati tingkat pencerahan ke-11. Namun hanya dalam beberapa ratus tahun, kultivasinya mencapai tingkat pencerahan ke-12. Tetapi dia belum mencapai puncak tingkat pencerahan ke-12. Jika tidak, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki alam pencerahan. Atau mungkin dia melimpahkan perasaannya terhadap saudaranya pada Luo Xiu. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kultivasinya tidak hanya berkembang ke tingkat yang mengerikan, tetapi pemahamannya tentang jalan waktu dan ruang juga meningkat dari hari ke hari. Dia telah menyadari kedua jalan tersebut hingga ke tingkat kesempurnaan agung alam, dan telah memadatkan kesadaran yang lengkap di lautan kesadaran. Dunia waktu dan ruang, itu hanya wilayah pencerahan, tidak layak disebutkan. Wajah penguasa Beiqing penuh dengan kepahitan. Itulah wilayah yang telah ia kejar sepanjang hidupnya, tetapi tidak layak disebut. Tetapi dia juga tahu bahwa perbedaan antara levelnya dan warisan yang dimiliki wanita tua di depannya hanyalah langit dan bumi. Aku heran mengapa Nona Gu datang ke sekte Beiqing Dao kita. Tuan Beiqing menenangkan diri dan bertanya perlahan. Aku mencari saudaraku. Namanya Luo Xiu. Dia seharusnya sudah ada di sini belum lama ini dan berpartisipasi dalam konferensi Dao tanpa akhir. Gu Yue berkata, ngomong-ngomong, saudaraku mewakili alam surga dari alam atas yang tak berujung. Luo Xiu, sekalipun dia telah mengetahui tentang perkara ini sebelumnya, penguasa Beiqing tetap tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya ketika dia mendengar nama Luo Xiu. Dia akhirnya mengerti. Tidak heran pemuda bernama Luo Xiu memiliki kekuatan pencerahan tingkat ke-9 setelah hanya berlatih kurang dari 20.000 tahun. Bagaimana Anda bisa menjadi orang biasa jika Anda bisa berjalan dengan orang seperti Nona Gu? Meskipun agak aneh mengapa Luo Xiu menjadi saudara Gu Yue, penguasa Beiqing menyadari bahwa identitas Luo Xiu berada di luar imajinasinya. Sekte Beiqing Dao mereka juga telah menyinggung keberadaan yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, hal ini juga membuat Tuan Beiqing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Karena kamu, Luo Xiu, memiliki latar belakang yang begitu besar. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kalau saja dia tahu Luo Xiu dan Nona Gu adalah saudara kandung, dia tidak akan pernah berani berpikiran jahat kalau dia diberi keberanian dari sekte Beiqing Dao. Mengenai keinginan sekte Beiqing Dao untuk membunuh Luo Xiu, penguasa Beiqing tetap bungkam. Karena dia tahu betul bahwa jika dia mengatakan yang sebenarnya, Beiqing Daomen tidak akan pernah mampu menahan amarah Nona Gu. Jadi, yang bisa dilakukannya hanyalah menunda. Selama Luo Xiu ditemukan dan Luo Xiu belum mati, maka akan ada ruang untuk penebusan. Setelah memikirkan hal ini, penguasa Beiqing berkata, Nona Gu, setelah konferensi Taoisme tanpa akhir, sekte Tao Beiqing awalnya berharap dia bisa tinggal, tetapi dia memilih untuk pergi. Saya bisa pergi bersama Nona Gu untuk mencarinya. Kata-kata ini adalah tindakan balasan yang dipikirkan oleh penguasa Beiqing setelah mempertimbangkannya dengan saksama. Selama dia membantu Gu Yue menemukan Luo Xiu, sesuatu bisa diselamatkan. Dan jika Gu Yue pergi mencari Luo Xiu sendirian, begitu dia mengetahui kebenarannya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Kau tahu apa yang sedang terjadi. Kalau begitu, ikut saja denganku. Gu Yue masih sangat puas dengan sikap penguasa Beiqing. Oleh karena itu, dia tidak lagi menyelidiki masalah penguasa Beiqing yang bersembunyi darinya. Nona Gu, silakan. Penguasa Beiqing menoleh sedikit ke samping. Sekarang dia berharap bibi ini bisa meninggalkan gerbang Dao Beiqing secepat mungkin. Untungnya, hanya dia dan kelima tetua yang terlibat dalam penyadapan dan pembunuhan Luo Xiu. Kalau tidak, begitu berita itu bocor, situasinya pasti tidak akan seperti sekarang. Ayo pergi. Gu Yue mengangguk. Lalu bersama gadis berbaju biru, mereka berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang keluar dari aula sekte Dao. Penguasa Beiqing juga melangkah maju dan mengikutinya. Sebelum pergi, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyampaikan pesan kepada kelima tetua dan berkata, serahkan masalah reruntuhan kuno kepada tetua Tianyi untuk ditangani. Pastikan untuk mendapatkan sebanyak mungkin dari reruntuhan itu. Benih Tao yang mengandung jalan agung air adalah kunci apakah aku dapat menerobos ke alam pencerahan. Sebelum kata-kata itu sempat terucap, penguasa Beiqing sudah pergi. Pada saat yang sama, kelima tetua juga menghela napas lega, akhirnya mengantar Nona Gu pergi. Itu adalah Buddha besar, dan Beiqing Daomen benar-benar tidak mampu untuk menyembahnya. Kalian semua telah mendengar bahwa reruntuhan kuno adalah hal yang paling penting.
Selama benih Tao diperoleh, pemimpin sekte akan menerobos ke alam pencerahan. Pada saat itu, sekte Tao Beijing kita juga dapat meninggalkan dunia virtual Tao dan melangkah ke dunia nyata. Dunia Tao telah menjadi warisan. Patua Tianyi berkata dengan sungguh-sungguh kepada 4 orang lainnya di sekitarnya. Kejadian ini juga mengingatkan kita bahwa Luo Xiu tidak boleh memprovokasi Luo Xiu lagi di masa depan. Pihak lain pasti terkait dengan warisan di belakang Nona Gu. Pada saat yang sama, lelaki tua Tianyi menatap Long Zanye, kau bawa Yun Sang itu ke bawah pintumu. Dia berkata bahwa Luo Xiu memiliki harta karun tingkat pencerahan di tangannya. Kau tidak boleh memikirkan hal ini lagi di masa depan. Dengan Nona Gu di belakangnya, tidak apa-apa untuk mengambil harta karun tingkat pencerahan begitu saja. Baiklah, aku mengerti. Long Zanye juga tahu prioritas masalah ini. Waktu berlalu dengan tenang tanpa disadari. Baru-baru ini, Luo Xiu tinggal di kota Pingan dan berlatih dengan tenang. Hari-hari yang damai dan tenteram seperti ini jarang terjadi. Dalam sekejap mata, sudah 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, kemajuan Luo Xiu tidak banyak berubah. Orang yang paling banyak berubah adalah Liu Ye'er, yang telah berlatih teknik bulan kuno. Luo Xiu keluar dari ruangan dan melihat Liu Ye'er sedang berlatih Taoisme di halaman. Kakak Luo, tiba-tiba, sebuah suara datang. Luo Xiu mendongak dan melihat Lu Tong berjalan ke arahnya. Selain Lu Tong, ada juga Mu Chun, tetua Yang Men. Selain itu, ada seorang pemuda yang perawakannya setinggi menara besi. Berotot kusut bagaikan naga bertanduk, dan sekuat bukit. Mereka bertiga datang, Mu Chun berjalan di depan, dan Lu Tong berjalan bersama pemuda kekar itu. Senior, Luo Xiu menangkupkan kedua tangan dan mengepalkan tinjunya ke arah Mu Chun. Pada saat ini, pemuda kekar itu berjalan mendekat, menatap Luo Xiu dengan merendahkan, dan berkata dengan marah, apakah kamu orang yang bernama Luo Xiu? Kudengar Lu Tong bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakanmu. Orang bodoh, apa masalahmu? Luo Xiu melihat sedikit provokasi di mata pemuda kekar ini. Oleh karena itu, wajar saja jika dia tidak berbicara dengan sopan. Kamu pikir aku bodoh? Tatapan mata pemuda kekar itu berubah dingin, sepertinya kau sangat gila. Karena kau begitu kuat, apakah kau berani bersaing denganku? Ketika dia bicara, sosok pemuda kekar itu melintas dan mendarat tepat di panggung pertempuran di halaman. Dan panggung pertempuran ini adalah tempat Wang Kun dan Han Hui pernah bertarung dan berdiskusi. Hanya saja kedua orang itu kini telah menjadi abu dan mati di bawah pedang tetua Jian. Orang ini, Luo Xiu menatap Lu Tong. Jangan remehkan orang bodoh ini. Dia juga monster, dan tubuhnya luar biasa kuat. Lu Tong berkata sambil tersenyum kecut, aku pernah bertanding-tanding dengannya, tapi dia menamparku. Meski itu bukan hal yang mulia, Lu Tong tetap mengatakannya dan memberitahu Luo Xiu agar tidak meremehkan pria konyol ini. Menarik. Luo Xiu tersenyum tipis setelah mendengar ini. Kultivasi Lu Tong berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-8. Mampu terbang dengan tamparan menggunakan tubuh fisiknya menunjukkan bahwa pemuda kekar ini bukanlah orang bodoh. Tetapi orang yang sangat kuat. Pria kecil bernama Luo, tidakkah kau berani muncul? Melihat Luo Xiu berdiri diam, pemuda kekar di medan perang mengayunkan tinjunya, tampak provokatif. Mu Chun tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tampak seperti dia hanya menonton kesenangan. Mirip dengan diskusi semacam ini antara murid-murid muda, semua faksi utama Tiananmen memiliki sikap yang sama. Alih-alih menghentikannya, mereka akan mendorongnya. Luo Xiu mengangkat bahu, dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di medan perang dan berhadapan dengan pemuda kekar itu. Orang bodoh, siapa namamu? Luo Xiu tertawa. Pria kecil, kalau kau tidak punya kekuatan untuk dikenali olehku, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Pria muda kekar itu berkata sambil mendengus dingin. Menarik, menarik. Luo Xiu tidak marah. Saya dengar tubuh fisikmu sangat kuat. Mengapa kita tidak membandingkan tubuh fisik kita? Kamu ingin bersaing denganku secara fisik. Mendengar ini, mata pemuda kekar itu tiba-tiba berbinar. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang ingin bersaing denganku secara fisik. Hehe. Sambil berbicara, pemuda kekar itu menyeringai. Pria kecil, hati-hati jangan sampai aku gepengkan. Ledakan, sebelum dia selesai berbicara, aura yang kuat keluar dari tubuh pemuda yang kuat itu. Aura ini bukanlah kultivasi kekuatan Dao, juga tidak diberkati oleh kekuatan menjalankan Dao. Sebaliknya, kekuatan fisik murni berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang. Menyelimuti tubuh pemuda yang kuat itu seperti nyala api keemasan. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasakan aura garis keturunan yang kuat melonjak dalam tubuh lawan.
Dan fluktuasi aura garis keturunan ini lebih kuat dari garis keturunan Sura dan garis keturunan klan pemakan roh yang menyatu dalam tubuhnya. Bagaimanapun, ada perbedaan antara garis keturunan yang setingkat. Sama seperti garis keturunan klan Taisang, ada perbedaan. Garis keturunan Sura Luo Xiu berasal dari seorang murid sekte kehormatan dunia. Dia hanya memiliki sedikit garis keturunan Sura di tubuhnya, yang disempurnakan, dimurnikan, dan diserap olehnya. Faktanya, garis keturunan Sura yang dimilikinya sangat lemah. Hal yang sama berlaku untuk garis keturunan klan pemakan roh, yang berasal dari evolusi kekuatan kutukan. Dalam arti sebenarnya, dua garis keturunan yang dimiliki Luo Xiu sangat rendah tingkatnya. Karena itu, garis keturunannya sendiri cukup kuat untuk menggabungkan kekuatan kedua garis keturunan yang paling kuat ini. Pada saat ini, Luo Xiu merasakan aura yang setingkat dengan garis keturunan Sura dan garis keturunan menelan roh dari pemuda kekar ini. Ini juga berarti orang ini juga memiliki garis keturunan terkuat. Terlebih lagi, garis keturunan tertinggi dalam tubuh orang ini memiliki tingkatan yang lebih kuat dan garis keturunannya lebih murni. Salah satu dari 10 suku dewa yang paling kuat, garis keturunan emas dari suku emas. Pupil mata Luo Xiu mengecil, dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Saat level yang dia sentuh semakin tinggi, level tertinggi yang legendaris dan sangat misterius muncul satu demi satu. Luo Xiu pernah menghabiskan waktu bersama Fang Yi. Karena Luo Xiu adalah penerus pencerahan Gu Yue, Fang Yi juga mengetahui segalanya tentang Luo Xiu dan menganggapnya sebagai tuan mudanya. Luo Xiu juga belajar banyak hal tentang dunia Tao dan banyak hal yang tak terhitung jumlahnya dari Fang Yi. Misalnya, 10 teratas, ada 10 senjata paling kuat, masing-masing unik, yang melintasi tahun-tahun tak berujung di dunia Dao, dan menjadi saksi sejarah yang tak terhitung jumlahnya yang terendam dalam waktu. Ada juga 10 binatang buas yang paling kuat. Yang benar-benar dapat disebut yang paling kuat adalah binatang leluhur yang dikatakan telah dibiarkan oleh langit dan bumi bertahun-tahun yang lalu. Binatang buas yang disebut paling kuat di generasi selanjutnya tidak dianggap yang paling kuat, tetapi hanya memiliki yang paling kuat. Garis keturunan binatang buas yang kuat. Meskipun seseorang memiliki garis keturunan yang paling kuat, dia mungkin tidak dapat tumbuh ke tingkat yang paling kuat, dan kemungkinan ini pun sangat rendah. Lalu ada 10 dewa paling kuat dan 10 keterampilan mata paling kuat. Keberadaan Protos yang paling kuat mirip dengan 10 binatang buas yang paling kuat. Itu juga masalah darah. Hal yang sama berlaku untuk keterampilan mata. Memiliki yang paling kuat tidak berarti Anda bisa menjadi yang paling kuat. Dapat dikatakan bahwa di alam atas yang tak berujung, garis keturunan yang paling kuat juga ada, dan di alam Tao tingkat tinggi, garis keturunan yang paling kuat bukanlah hal yang tidak biasa. Apa yang benar-benar langka dan jarang adalah seorang jenius dengan garis keturunan paling kuat dan karunia kejahatan. Kau memiliki penglihatan yang tajam, garis keturunan emas, dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Kau harus berhati-hati, suara pemuda kekar di seberang terdengar dingin. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah dia mengenakan baju besi emas, dan auranya tajam dan tajam. Garis keturunan emas memang sesuai dengan reputasinya. Luo Xiu mengangguk. Dia telah berlatih seni memurnikan tubuh menjadi senjata. Di antara para biksu seangkatannya, dia memahami cara memurnikan tubuh lebih baik daripada kebanyakan orang. Oleh karena itu, dia dapat merasakan bahwa garis keturunan emas pemuda kekar ini memiliki kemurnian yang tinggi. Tubuh fisik yang diolah oleh garis keturunan ini saja dapat mencapai kekuatan tempur puncak dari pencerahan tingkat ke-8. Karena itu, dia mampu menamparkan Lu Tong, yang berada di akhir tingkat pencerahan ke-8. Ledakan, kaki pemuda kekar itu tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya langsung lenyap di tempat, bagaikan seberkas cahaya keemasan, melesat ke arah Luo Xiu dengan kecepatan yang mencengangkan. Bagus sekali, rambut ungu panjang Luo Xiu berkibar. Dia tidak memilih mundur, tetapi berjuang keras dengan tubuhnya. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba bertabrakan, suara keras tumpul bergema tanpa henti, dan kekosongan terkoyak dan hancur oleh gelombang kejut yang disebabkan oleh tabrakan tubuh mereka. Tubuh ini sangat menyimpang. Lu Tong merasa ngeri dengan apa yang dilihatnya, karena dia tahu betul bahwa Luo Xiu dan pemuda kekar itu hanya menggunakan kekuatan tubuh fisik mereka, tetapi tidak memperlihatkan kemampuan kultivasi mereka atau menjalankan hukum-hukum jalan suci. Tubuh yang murni memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Dibandingkan dengan kedua orang ini, Lu Tong, yang selalu mengaku berbakat, merasa seperti bajingan dan sangat malu. Tubuh yang kuat sekali.
Tepat pada saat itu, sebuah suara datang. Segera setelah itu, sesosok-sosok berjalan mendekat dan muncul di dekat panggung pertempuran. Sosok itu adalah sesepuh pedang yang membawa pedang panjang di punggungnya. Kakak senior Jian, Mu Chun menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya. Temui pamanku. Lu Tong pun memberi hormat dengan cepat. Penatua Jian mengangguk, melihat ke arah lapangan, dan berkata dengan cepat, Luo Xiu ini tampaknya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Tubuh fisiknya benar-benar dapat bersaing dengan tubuh tempur emas. Ya, aku tidak menyangka tubuh fisik Luo Xiu begitu kuat. Garis keturunan emas adalah salah satu garis keturunan dari 10 dewa terkuat. Ia selalu terkenal dengan tubuh tempurnya yang tak terkalahkan dan tubuh fisiknya yang tak tertandingi. Mu Chun juga berkata dengan takjub. Wajar jika seorang pemuda kuat yang berdarah klan emas pasti memiliki tubuh yang kuat, dan itu pula yang seharusnya ditunjukkan oleh garis keturunan emas. Namun Luo Xiu tidak memiliki darah emas, tetapi dia dapat bersaing dengannya tanpa tertinggal sama sekali. Ini agak tidak dapat dipercaya. Ya, tampaknya keberuntungan klan yang kita telah berubah. Dengan bergabungnya Luo Xiu dan seorang jenius dengan garis keturunan emas, dalam konferensi langit dan bumi ini, generasi muda kita di klan yang akhirnya bisa bangga dan bangga. Penatua Jian tertawa, sangat senang. Ya, diperkirakan hanya murid kuil Tiandi yang bisa lebih baik dari mereka berdua. Kata Mu Chun, meskipun dia telah melihat kekuatan Luo Xiu, dalam hati Mu Chun, dia masih merasa bahwa murid-murid kuil Tiandi lebih kuat. Lagi pula, meskipun dikatakan bahwa ada 5 faksi utama di Sekte Tiandi, sebenarnya hanya ada 4 faksi utama, karena garis keturunan pemimpin Sekte kuil Tiandi selalu lebih unggul, dan jauh dari sebanding dengan 4 faksi utama. Tidak perlu khawatir tentang garis keturunan para pemimpin Sekte kuil Tiandi, selama mereka dapat menekan 3 faksi utama lainnya, dan dengan kekuatan mereka berdua, jika mereka pergi ke reruntuhan kuno itu, mereka mungkin dapat memberi kita keuntungan yang tak terduga. Petik 2. Tetua Jian mengangguk, dan jika kita bisa mendapatkan benih Tao dari tempat itu, guru Sekte Langit dan Bumi kita akan melangkah ke alam pencerahan. Ngomong-ngomong, kakak senior, di mana 2 murid lainnya sebelumnya? Mu Chun bertanya dengan ragu, karena dia tidak merasakan aura Wang Kun dan Han Hui di sini. 2 orang itu, ketika menyinggung masalah ini, tatapan mata tetua Jian menjadi tajam, kedua orang itu telah kubunuh. Mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekte Seng. Mereka juga telah berhubungan dengan Luo Xiu dan ingin menjanjikan keuntungan bagi Luo Xiu. Kami dari klan yang menggali klan Seng, itu keterlaluan. Apa? Setelah mendengar ini, wajah Mu Chun tiba-tiba tenggelam. Bahkan jika faksi-faksi sekte saling bersaing, Sekte Sengmen sudah keterlaluan. Mereka hanya berburu, tetapi sebenarnya mengirim mata-mata ke sini. Jadi aku langsung membunuh kedua orang itu. Meskipun generasi muda klan yang semakin hari semakin menurun, di antara generasi tua, jika ada orang dari klan yang berani memprovokasi, pedangku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Penatua Jian mendengus dingin. Lagi pula, Luo Xiu adalah anak yang baik. Sekte Sengmen memberinya 2 senjata tingkat ke-10 dan pecahan pembentuk alam tingkat ke-10, tetapi dia tidak tergoda dan tetap memilih untuk tinggal bersama sekte yang kami. Setelah mengatakan ini, Penatua Jian sekali lagi menunjukkan senyum bahagia di wajahnya, dan dia menjadi semakin puas dengan Luo Xiu. Kita di klan yang tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Mu Chun juga mengangguk. Kejeniusan tidaklah sulit ditemukan, tetapi yang sulit ditemukan adalah kejeniusan yang berkarakter baik. Jika tidak ada masalah dengan karakternya, banyak jenius masa lalu klan yang tidak akan diburu oleh 3 faksi utama lainnya. Alasan dari situasi ini adalah di satu sisi, pemimpin gerbang yang terluka parah dan tidak dapat keluar dari pengasingan. Di sisi lain, itu juga karena warisan inti yang telah hilang. Murid baru yang kau rekrut ini tidak buruk. Dia telah berlatih selama sekitar 70.000 tahun. Dia dapat mencapai puncak pencerahan tingkat ke-8 hanya dengan tubuh fisiknya. Dia memiliki darah emas. Bahkan ketika aku berlatih selama 70.000 tahun, kekuatanku jauh lebih rendah darinya. Tetua Jian berkata sambil tersenyum bahwa tidak banyak murid yang memiliki keterampilan. Memiliki 2 orang jenius seperti itu setara dengan 2 tanda emas, yang dapat membantu generasi muda klan yang untuk bangkit kembali. Ledakan, saat Tetua Jian dan Mu Chun tengah berbincang, Luo Xiu dan pemuda kekar itu telah bertabrakan puluhan kali di medan perang. Hahaha, senang sekali,
Pemuda kekar itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Cahaya keemasan di tubuhnya tampak berubah menjadi api, dan momentumnya terus meningkat. Ada ekspresi gembira di wajahnya. Kau masih lawan pertama yang mampu melawanku secara fisik. Kau berhak mengetahui namaku. Namaku Yan Wudi. Mata pemuda kekar itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia menatap Luo Xiu dan berkata, Yan Wudi. Luo Xiu tersenyum tipis. Namamu memang cukup terkenal, tetapi masih jauh dari kata benar-benar tak terkalahkan. Petik 2 titik. HMPH, kalau tidak ada yang lain, setidaknya dalam aspek fisik, aku belum pernah bertemu lawan. Apa kau pikir kau bisa berkata begitu hanya karena kau setara denganku? Yan Wudi mendengus dingin. Sejujurnya, sejauh ini aku baru menggunakan 80% kekuatan tempur fisikku. 80%, Lu Tong di antara hadirin tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar ini. Tubuh fisiknya dengan kekuatan tempur 80% sudah sangat menyimpang. Bukankah akan lebih menyimpang lagi jika dia memiliki kekuatan tempur penuh? Bahkan jika itu tidak mencapai tingkat pencerahan ke-9. Itu masih tidak jauh di belakang, kan? Dan ini masih tubuh fisik murni. Jika Anda memperhitungkan kultivasi kekuatan Dao Yan Wudi dan kekuatan aturan Dao, sama sekali tidak ada masalah dalam membuktikan kekuatan tempur tingkat ke-9 atau lebih tinggi. Haha, 80%. Luo Xiu tersenyum ringan setelah mendengar ini. Apa kau takut? Aku akan menunjukkan kepadamu 100% kekuatan tempur tubuh fisikku dengan kekuatan penuh. Saat berbicara, Yan Wudi melangkah maju, mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya menyebar seperti riak yang terlihat oleh mata telanjang, seperti gelombang kejut, terus-menerus menghancurkan kehampaan, menyebabkan ruang terus-menerus terdistorsi, lalu robek dan runtuh. Aura yang bahkan lebih kuat terus muncul di tubuh Yan Wudi. Perbedaan antara kekuatan tempur 80% dan kekuatan tempur 100% tampaknya hanya 20%. Tetapi sebenarnya, pada level ini, 20% kekuatan tempur sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Saya melihat cahaya keemasan di tubuh Yan Wudi terus-menerus mengembun. Berubah dari api keemasan menjadi baju perang emas. Garis-garis misterius muncul di baju perang, yang sejalan dengan seni pola ilahi. Sama seperti armor ilahi Sura milik klan Sura yang juga diukir dengan pola-pola ilahi, beberapa misteri dalam Dharma Sura juga melibatkan pola-pola ilahi. Garis keturunan dan tubuh fisik klan emas sangat kuat karena mengandung misteri pola-pola ilahi. Dan pola-pola keilahian ini melekat dalam garis keturunan. Itu bisa disebut tanda ketuhanan bawaan. Semakin tinggi kemurnian garis keturunan dan semakin dekat dengan darah leluhur, semakin kuat tanda keilahian bawaan dan semakin kuat pula kekuatan garis keturunan. Garis keturunan emas, baju besi emas. Luo Xiu menatap pola-pola dewa bawaan yang tercetak pada tubuh Yan Wudi, mengembun menjadi satu set baju besi emas. Garis keturunan emas, baju besi emas. Garis keturunan Sura, baju zirah Sura. Mereka semua termasuk dalam 10 besar yang terkuat, sudah berakhir. Mata emas Yan Wudi bahkan lebih menyilaukan, seperti bintang dan setajam pedang, ledakan. Dalam sekejap, Yan Wudi menyerbu ke depan dan meninju Luo Xiu. Luo Xiu tampaknya telah kalah. Di luar panggung pertempuran, Mu Chun dan Tetua Jian melihat pemandangan ini dan keduanya berspekulasi dengan cara ini. Meskipun Luo Xiu mungkin lebih kuat, namun, ini adalah pertarungan fisik murni. Yan Wudi mengaktifkan kekuatan garis keturunan emas dan menjalankan merek pola ilahi bawaan untuk memberkati tubuhnya. Kekuatan fisik murni telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kekuatan Luo Xiu secara keseluruhan mungkin lebih tinggi dari Yan Wudi, tetapi dalam hal tubuh fisik, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan emas. Kata Mu Chun, ya, bahkan di antara 10 besar, dikatakan bahwa garis keturunan Sura yang dikatakan sebagai yang terkuat yang tak terbantahkan, lebih rendah daripada garis keturunan emas dalam tubuh fisiknya yang murni. Tetua Jian juga berkata, ledakan, raungan tumpul terdengar dari panggung pertempuran. Mu Chun dan Tetua Jian yang baru saja mengobrol, langsung tercengang. Karena mereka melihat pemandangan yang tak terbayangkan dan tak dapat dipercaya, ini. Lu Tong juga membelalakan matanya, hampir saja matanya keluar. Pada saat yang sama, Yan Wudi yang berada di medan perang juga mengecilkan matanya. Dan mata emasnya menjadi lebih cerah, seolah-olah pedang dewa akan dipotong dari matanya.
Kekuatan tempur tubuh fisik diaktifkan sepenuhnya, dan diberkati oleh merek pola-pola keilahian bawaan. Dia awalnya mengira pertarungan fisik ini dapat diakhiri dengan pukulan ini. Namun dia tidak menyangka tinjunya berhasil diblokir. Haha, menarik juga. Tanda ketuhanan bawaan dari garis keturunan emas memang sangat kuat. Telapak tangan yang dibalut cahaya ungu mencengkeram tinju Yan Wudi. Saya melihat baju perang berwarna ungu merah muncul di tubuh Luo Xiu, yang agak berbeda dari baju perang Sura Merah tua di masa lalu. Karena ini adalah kekuatan baru yang ia kembangkan berdasarkan garis keturunannya sendiri, memadukan garis keturunan Sura dan garis keturunan Roh Menelan. Rambutnya yang panjang dan ungu berkibar, dan dia mengenakan baju zirah ungu. Sepasang mata sedalam bintang, tetapi Shen Luo belum dihidupkan. Karena ini adalah pertarungan fisik semata, dan garis keturunan juga termasuk dalam kategori kekuatan fisik, Luo Xiu tentu saja tidak akan menggunakan cara lain. Berdengung, cahaya ungu merah berubah menjadi pusaran air di belakang kepala Chu Chen. Pusaran air itu terus berputar, dan ada aura teror samar yang menelan langit. Anda, ekspresi Yan Wudi berubah, apakah kamu juga memiliki semacam garis keturunan yang kuat? Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah sesuatu adalah karena dia tidak mengenali garis keturunan Luo Xiu. Setidaknya di antara banyak garis keturunan kuat yang pernah dia dengar, dia belum pernah mendengar kemampuan garis keturunan yang serupa. Pada saat yang sama, Yan Wudi juga melihat pola-pola dewa pada baju besi ungu merah di tubuh Luo Xiu, yang merupakan jejak pola dewa bawaan. Kau benar, semuanya sudah berakhir. Luo Xiu tersenyum tipis, mengangkat tangannya, meraih tinju Yan Wudi, dan melemparkannya keluar. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar, dan tubuh Yan Wudi terlempar ke belakang. Ruang yang dihantamnya terus terpecah-pecah, membentuk lintasan fragmentasi ruang gelap. Bagaimana mungkin aku kalah? Yan Wudi meraung, dan tepat saat tubuhnya hendak jatuh dari panggung pertempuran, cahaya keemasan ilahi di tubuhnya melonjak dan membeku di udara. Momentumnya meningkat dan api keemasan menyala. Dengan cahaya keemasan bersinar dari matanya, Yan Wudi melihat posisi Luo Xiu, tetapi menemukan bahwa Luo Xiu tidak ada lagi di sana. Ledakan, saat berikutnya, Yan Wudi merasakan pukulan berat di punggungnya. Namun, sosok Luo Xiu sudah berada di belakangnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan suara keras, tubuh Yan Wudi menghantam panggung pertempuran. Sebuah lubang terbentuk di panggung pertempuran yang kokoh, dan kerikil beterbangan keluar. Berdengung, Luo Xiu menghilang lagi, lalu muncul di atas lubang jalan dan menginjaknya. Engah. Tendangan ini langsung membuat Yan Wudi muntah darah. Baju zirah emas di tubuhnya juga retak, dan jejak pola dewa bawaan pun menjadi kabur. Pertahanan yang bagus. Luo Xiu tersenyum lebar. Saat senyuman itu jatuh di mata Yan Wudi, senyuman itu tampak seperti senyuman jahat. Masalahnya, orang ini jelas tersenyum, tetapi dia menyerang tanpa ampun. 4 cincin dewa muncul di belakang kepala Luo Xiu, menyatu dengan pusaran ungu merah. Baru pada saat inilah Luo Xiu benar-benar mengaktifkan kondisi terkuat dari tubuh fisiknya. Engah. Telapak tangannya menyayat bagai pisau, dan pertahanan yang sebelumnya tidak dapat ditembus sepenuhnya oleh serangan bertubi-tubi, kini terbelah bagaikan tahu rapuh di bawah pisau telapak tangannya. Sebuah luka terbuka di dada Yan Wudi, dan darah muncrat keluar. Begitu darah itu terciprat keluar, darah itu ditelan oleh pusaran air berwarna ungu merah di belakang kepala Luo Xiu. Tetapi semua ini tidak diperhatikan oleh Mu Chun, Tetua Jian dan Lu Tong. Aku menyerah, berhenti berjuang, Yan Wudi berteriak, dia benar-benar ketakutan oleh Luo Xiu. Dia sekuat garis keturunan emas, tetapi dia secara paksa dihancurkan oleh lawan dalam aspek fisik yang paling dia kuasai, dan hancur berkeping-keping. Ini membuat Yan Wudi merasa frustrasi. Luo Xiu, tunjukkan belas kasihan. Mu Chun dan Tetua Jian juga berbicara dengan cepat. Mereka tidak menyangka Luo Xiu akan menghadapi pukulan seberat itu, dan hampir menebas Yan Wudi hidup-hidup dengan satu pukulan telapak tangannya. Jangan khawatir, para tetua, saya akan bertindak dengan bijaksana. Luo Xiu tersenyum, dan segera aura di tubuhnya tertahan di tubuhnya. Kecuali rambut ungu panjangnya, yang masih menarik perhatian, semua yang lain tampaknya telah berubah menjadi seorang pemuda yang tidak berbahaya dengan senyuman. Apakah ini juga disebut diukur? Mu Chun dan Tetua Jian tersenyum kecut,
terutama Yan Wudi yang merangkak keluar dari lubang dengan ekspresi sedih di wajahnya. Bekas luka di dadanya hampir menembus tubuhnya. Tidak apa-apa, aku menghindari titik vital. Itu hanya luka ringan. Dengan kemampuan garis keturunan emas, aku bisa pulih dengan cepat. Luo Xiu mengerutkan bibirnya dengan tidak setuju. Itu bagus. Setelah mendengar ini, Mu Chun dan tetua Jian tersenyum. Bagaimanapun, Yan Wudi adalah seorang jenius yang akhirnya direkrut oleh klan Yang. Jika dia jatuh ke tangan Luo Xiu karena pertandingan tanding, itu akan menjadi kerugian besar. Hahaha, Yan Wudi, kamu di sini juga? Lu Tong menyeringai. Bukankah kamu selalu membanggakan betapa hebatnya dirimu? Aku sudah mengatakan kepadamu bahwa kakak Luo sangat kuat. Sekarang kamu telah melihatnya, kan? Tentu saja, kekuatanmu memang sangat kuat. Tetapi saudara Luo dapat dengan mudah membunuh kultivator puncak tingkat ke-9 Zheng Dao. Mendengar apa yang dikatakan Lu Tong, mata Yan Wudi tiba-tiba membeku, dan keterkejutan muncul di wajahnya. Karena dia dan Luo Xiu hanya bersaing dalam bentuk fisik, masih mustahil untuk melihat kekuatan penuh satu orang. Tetapi Yan Wudi tidak meragukan apa yang dikatakan Lu Tong. Lagi pula, ada dua orang tua di sini, jadi mereka tidak akan menggunakan hal semacam ini untuk menipunya. Apa tingkat kultivasimu? Yan Wudi menatap Luo Xiu. Sama persis seperti dirimu. Luo Xiu tersenyum tipis dan memberikan jawaban yang ambigu. Apakah kamu juga berada di puncak pencerahan tingkat ke-8? Yan Wudi tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, tubuh fisikmu lebih kuat dariku, dan tingkat kultivasimu pasti lebih tinggi dariku. Kalau tidak, bagaimana mungkin tubuh fisikmu lebih baik dari garis keturunan emasku? Tetap mengagumkan, mendengar ini, Yan Wudi terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagi seseorang dengan tingkat kultivasi di tingkat ke-8 dari Dao Pembuktian untuk dengan mudah membunuh seseorang di puncak tingkat ke-9 dari Dao Pembuktian. Hanya karena Anda pikir itu mustahil, bukan berarti itu tidak ada di dunia ini. Penatua Jian tersenyum dan berkata, meskipun kamu memiliki darah emas, level yang kamu temui tidak cukup tinggi, jadi kamu tidak tahu banyak tentangnya. Ya, bakatmu bagus, dan dianggap sebagai yang terbaik di alam Tao. Namun, ku dengar bahwa makhluk-makhluk jenius di alam Tao itu dapat membunuh lawan-lawan mereka di alam yang luas dengan kultivasi mereka di tingkat ke-8 alam Tao. Ini adalah syarat paling dasar, kata tetua Mu Chun. Lalu jika kamu mencapai tingkat pencerahan ke-9 di masa depan, bukankah kamu akan mampu melampaui tingkat itu untuk bersaing dengan leluhurmu? Mata Yan Wudi membelalak. Beberapa kata yang keluar dari mulut Lu Tong tidak terlalu meyakinkan bagi Yan Wudi. Akan tetapi, yang berbeda datangnya dari mulut tetua Mu Chun dan tetua Jian. Karena mereka berdua adalah leluhur, dan mereka bukanlah leluhur biasa, melainkan leluhur yang berada di atas tingkat pencerahan ke-12. Kau terlalu banyak berpikir, kesenjangan besar di alam ini sulit diatasi bahkan bagi seorang jenius Tao. Tetua Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, saya pernah mendengar bahwa ada seorang jenius di dunia Tao yang dengan kultivasinya di tingkat ke-9 akhir alam Dao, telah melampaui pangkatnya dan memenggal kepala leluhurnya. Ini. Mata Yan Wudi melebar setelah mendengar ini, jelas dia merasa sulit menerima hal seperti itu. Seperti yang dikatakan Penatua Jian, level yang dia hadapi tidak cukup tinggi, dan dia belum pernah melihat seorang jenius yang lebih kuat daripadanya. Jadi dia memiliki prasangka bahwa jenius lainnya tidak akan sekuat itu. Namun kali ini, dia bertemu Luo Xiu. Juga, Luo Xiu belum mencapai puncak pencerahan tingkat ke-8. Bahkan, dia baru mencapai puncak pencerahan tingkat ke-7. Tetua Jian menambahkan, mendengar ini, Yan Wudi membeku di tempat. Luo Xiu hanya tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Faktanya, sulit bagi orang awam untuk melihat tingkat kultivasi spesifiknya karena cara dia berlatih penyatuan tidak biasa. Namun berdasarkan tingkatan tetua Jian dan tetua Mu Chun, dapat diketahui bahwa tingkat kultivasinya berada dalam kategori normal. Ini pula sebabnya mengapa klub tetua pedang sangat memuji Luo Xiu. Karena bahkan di antara para jenius Tao yang legendaris, dia belum pernah mendengar ada orang yang mampu melintasi dua alam dan membunuh puncak tingkat ke-9 pembuktian Dao dengan kultivasi tingkat ke-7. Dengan tubuh fisik yang kuat, keterampilan Tao yang mengagumkan, dan tingkat Taoisme yang tinggi, orang seperti itu tidak memiliki kelemahan sama sekali. Luo Xiu, konferensi dunia ini bergantung padamu. Tetua Jian menepuk bahu Luo Xiu dan berkata,
Kongres Langit dan Bumi. Luo Xiu tampak bingung. Yang disebut Konferensi Langit dan Bumi adalah pertikaian antara generasi muda dari faksi-faksi utama dalam Sekte Tiandi kita, yang pada akhirnya menentukan alokasi sumber daya untuk sekte tersebut. Menghitung kuil Tiandi, ada 5 faksi utama. Yang memiliki peringkat tertinggi dapat memperoleh sumber daya terbanyak, dan yang peringkatnya terendah, tentu saja kuota sumber daya yang diperoleh akan lebih sedikit. Mu Chun menjelaskan dari samping. Jadi konferensi dunia ini sangat penting bagi Yang Men kita. Kuota sumber daya yang bisa kita dapatkan juga terkait dengan pengembangan Yang Men di masa depan. Dapat dikatakan bahwa selama kuota sumber daya yang diperoleh mencukupi, secara alami akan ada banyak talenta generasi muda yang bersedia bergabung dengan Yang Men. Ya, alasan mengapa generasi muda klan yang menurun adalah karena 2 konferensi langit dan bumi sebelumnya. Dalam persaingan antar generasi muda konferensi langit dan bumi, klan yang kita selalu berada di peringkat paling bawah dan hanya menerima sedikit kuota sumber daya. Ketika menyebutkan hal ini, Tetua Jian dan Mu Chun keduanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan desahan di wajah mereka. Meskipun generasi tua Yang Men tidak lemah sama sekali, generasi muda tidak memiliki bakat untuk bangkit. Jika ini terus berlanjut, Yang Men mungkin benar-benar merosot.